Sup yo eme, kembali lagi bersama gue Robby di channel Pinky Boy 39. Aduh kok geli ya. Iya, walaupun muka serem tapi hati lembut kok kayak permen kapas. Mau loh sama gue. Aduh. Oke, jadi kali ini gue bakalan ngerangkum sebuah film yang berjudul Bad Milo, di mana film ini merupakan komedi horor asal Amerika yang dirilis tahun 2013. Dan film ini disutradarai oleh Jacob Vaughan, di mana film ini menceritakan tentang seorang pria yang mengalami sakit perut yang tidak biasa. Dan sakit perutnya ini disebabkan oleh sesosok makhluk yang mirip dengan, ada yang tahu Domokun dari Jepang? Boneka Domokun tuh anak JDM pasti tahu. Iya, anak JDM, asik loh. Oke, jadi tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri, yaitu Duncan dan Sarah, yang sedang berkonsultasi dengan dokter kandungan. Di mana di sini bukan sang istri yang diperiksa, melainkan sang suami. Dan kisah akan berfokus pada Duncan yang mudah stres karena hidupnya penuh dengan tekanan. Saat dilakukan USG, dokter menemukan adanya polip besar di saluran ususnya, dan itu disebabkan oleh stres yang dideritanya. Si dokter menyarankan untuk mengangkat polip tersebut dengan cara menariknya dengan sebuah alat yang dimasukkan lewat lubang boolnya. Namun, Duncan hanya tersenyum dan menolaknya. Kemudian dokter itu memintanya untuk mengikuti hipoterapi atau terapi hipotesis agar dia dapat mengatur nafas dan mengendalikan emosinya. Keep it quiet. No stress. Adegan berpindah ke kantornya, di mana dia mempunyai atasan yang sangat amat menyebalkan bernama Phil, tidak pakai U, di mana orang ini selalu berbuat seenak jidatnya, dan itu dapat dibuktikan saat ia memindahkan ruang kerja Duncan ke sebuah kamar mandi. Emang paling bagong sih atasan ini. Your new office. This is a bathroom. It was a bathroom and now it is an office. Lalu scene dilanjutkan dengan sebuah makan malam keluarga, di mana ibunya memperkenalkan seorang pria seusianya yang merupakan calon ayah tirinya. Dan si pria itu meminta Duncan untuk memanggilnya dengan panggilan ayah atau papa atau daddy, ya terserah lah. Anjing geuleuh di sininya, kos bencong itunya. Aduh. Di sela-sela obrolannya, Duncan mendapat telepon dari rekan kerjanya yang bernama Ali yang mengabarkan bahwa ia tidak sengaja menghapus salah satu file penting di komputer kerjanya, di mana itu membuatnya stres dan perutnya amat kesakitan saat itu juga. Dan yang mengejutkan adalah polip yang ada di dalam perutnya telah bermanifest menjadi makhluk aneh yang keluar dari lubang boolnya, yang kemudian mendatangi Ali dan membunuhnya saat itu juga. Singkat cerita, pagi pun tiba. Duncan yang baru saja tersadar dari pingsannya melihat siaran berita lokal yang mengabarkan bahwa telah terjadi serangan rakun di kantornya yang menyebabkan temannya Ali tewas mengenaskan. Setelah mengalami beberapa kejadian yang membuatnya stres, kemudian ia mendatangi Dr. Oliver Highsmith, di mana dia merupakan seorang ahli di bidang hipoterapi. Can you tell me about your work? Namun, saat Oliver menanyakan hubungan Duncan dengan ayahnya, tiba-tiba saja ia kembali sakit perut dan makhluk mengerikan itu keluar lagi dari lubang ee-nya. Right there. Stay right there. Stay right there. I'm gonna count from 3 down to 1. Understand? 3, 2. Duncan yang terkejut melihat makhluk tersebut kemudian berteriak, dan kintilnya semuanya malah berteriak.
sentilnya. Nyah. Kemudian Oliver memberitahunya bahwa itu adalah makhluk mitologi yang merupakan bagian dari dirinya yang bermanifestasi karena tekanan hidupnya yang meningkat dari waktu ke waktu. Dan satu-satunya cara untuk mengendalikan makhluk itu adalah menyatu dengannya. You want me to bond with it? Please. Remember, bond with it. Yang menarik adalah Duncan menamai makhluk itu Milo karena Sarah istrinya sangat amat menginginkan anak bernama Milo. Bond with it. Hey, Milo? Milo? Setelah memasukkan kembali Milo ke dalam lubang itunya, Oliver menyarankan Duncan untuk bertemu dengan ayahnya. Bentar bro, bentar. Aduh, nggak kebayang ini sama gue lubang anusnya segede apa anjing. Singkat cerita, Duncan menemui ayahnya dan terlihat di sini bahwa hubungan mereka tidak harmonis. Itu dapat dilihat dari ayahnya yang tampak menolak untuk bicara dengan Duncan. Dan kalian tahu apa yang terjadi? That's great sound advice. Ya, Milo kembali keluar dan hendak membunuh ayahnya. Namun Duncan berhasil mengendalikannya hingga akhirnya Milo melampiaskan kekesalannya dengan mengacak-ngacak sepiteng yang ada di situ. No. I know. He's wrong. But please. Setelah berhasil membujuk Milo, Duncan yang lusuh dan pastinya bau sepiteng kembali ke kantornya dan setibanya di sana ia dikejutkan dengan investasinya yang dikuras habis oleh Phil, yaitu atasannya tadi. Lalu, dia membiarkan Milo untuk membunuh Phil di dalam lift. Fuck you, Phil. Tidak hanya itu, saat kembali ke rumah, dia diberi kejutan oleh Sarah yang mengatakan bahwa dirinya tengah hamil. Dan itu sangat membuatnya amat stres karena dia belum menginginkan kehadiran anak di dalam rumah tangganya. We said we were gonna wait. Duncan yang menyayangi istrinya pun pergi membawa Milo untuk mengasingkan diri di sebuah hotel. It's okay. Okay. It's just you and me, buddy. What the fuck? Satu ketika dia bertemu dengan ayahnya di rumah Dr. Oliver. Dan yang menarik adalah ternyata ayahnya punya makhluk yang sama dengan Milo. Dan milik ayahnya ini diberi nama Ralph. Bentar. Ini serius nggak sih? Ini ada sih makhluk ini nih anjing. Absurd banget sih perasaan Di tengah pertarungan makhluk tersebut, terkuak fakta yang sangat amat mengejutkan di mana jika Milo dipukul itu akan membuat Duncan kesakitan, begitupun sebaliknya. Kemudian pertarungan diakhiri dengan Milo yang menusuk Ralph tepat di jantungnya yang menyebabkan ayah Duncan terkulai lemas saat itu juga. Di tengah kesakitannya, ayahnya berkata bahwa ia sangat amat menyayanginya dan meminta maaf karena hanya bisa memperhatikannya dari jauh. Dan ia sangat senang karena mengetahui ia akan mendapatkan cucu. Seketika Milo yang mendengar hal itu berlari dan dapat dipastikan bahwa dia akan membunuh Sarah dan bayi yang ada dalam kandungannya. Duncan yang menyadari hal itu kemudian mengejar Milo. Namun sayangnya ban mobilnya bocor karena ditusuk pisau oleh Milo. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk berlari sekencang-kencangnya untuk melupakanmu yang telah berpaling. Anjing, kenapa jadi roket-roket bangsat? Gue tahu lo belum bisa move on, oke? Di rumahnya terlihat Sarah yang sedang mengadakan pesta syukuran atas kehamilannya dengan para tetangga dikejutkan dengan kedatangan Duncan yang ngos-ngosan setelah balap lompat dengan Milo. Oh my God, Duncan, what happened to you? You're okay. Terakhir, Duncan terpaksa memotong kaki dan tangan Milo dikarenakan ia nyaris saja membunuh Sarah dan bayinya. Anjir, di sini sumpah gue nggak tega liatnya. Kasian bro, apalagi pas dia ngerengek bilang papa. Duncan! Get away from my wife! Get away from my baby! Kemudian ia meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengabaikan pengaruh penting Milo dalam hidupnya sebelum akhirnya Sarah memasukkan kembali Milo ke dalam sarangnya. 1,
two, And I'll three. listen up. Yep. That's it. He's up. Dan film pun berakhir. Oke, jadi gimana menurut kalian filmnya? Nilai sendiri aja deh ya. Dan untuk saat ini karena hari yang tidak terlalu indah anjing. Selama masa pandemi ini tidak ada hari yang cukup indah. Beda sama sebelum pandemi gitu kan. Aduh, gue jarang di rumah orangnya. Tapi semenjak pandemi ini gue jadi di rumah terus dan hobi nonton. Aduh, kenapa ya? Jujur keseharian gue dulu sebelum pandemi itu, aduh ini malah curhat di ending. Tapi gak apa-apa lah ya. Kalau ada yang mau dengerin ya gak apa-apa, sok dengerin aja. Tapi kalau enggak juga bisa di close aja, langsung skip ya. Jujur gue itu keseharian sebelum pandemi itu bawa orang Arab. Jadi gue itu driver atau supir. Cuman karena setelah pandemi ini gak ada wisatawan yang datang ke Indonesia, jadinya gue nganggur dan banyak habisin waktu buat nonton film sambil udud, ngopi, nyatu, modal, molor. Ya gitu aja tiap hari. Kurang kerjaan kan, bangsat emang. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf karena gue bukan reviewer film sejati atau bukan kayak orang-orang yang bisa nilai film itu kayak gimana. Karena gue di sini just for fun dan cuman menikmati film tersebut. Oke? Dan kalian boleh like kalau kalian suka dan dislike kalau nggak suka. Boleh subscribe ya, boleh enggak juga, nggak apa-apa. Tapi tolong dong untuk AdSense. Aduh, karena gue nganggur sekarang. Aduh. Udahlah, daripada ngelantur kemana-mana ngomongnya. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton sampai sini, sampai akhir dengerin bacotan gue yang nggak jelas. Till next time and peace out me. Bye-bye.